penghasilan dari tadi itu member itu kan. Dari member, tiap ada member baru kita dapat pemasukan, member baru dapat pemasukan. Cuma emang itu prosesnya betul tadi Bapak bilang harus konsisten terus gitu kan. Emang ini bakal jangka panjang, bakal terus-terusan, nggak ada berhentinya. Selagi kita bisa membangun relasi, dapat orang baru, kita dapat juga gitu. Iya. Ya memang risikonya cuma 2 kan. Satu diterima, 2 ditolak, itu doang. Iya, itu doang. Tapi kadang-kadang kita mau melangkah ya. Gitu, nggak ada keberaniannya. Iya. Gitu. Jadi kita harus menimbulkan keberanian untuk silaturahim. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita sudah menghakimin duluan, wah dia nggak mau gabung. Ada biasanya lama-lama ada gitu. Sama dia juga tuh ya, teman saya tuh yang waktu anak PPL saya itu. Sampai sekarang kadang ngabarin kapan mau gabung, kata saya gini, saya bukannya nggak mau gabung gitu ya, masalah saya kadang buat prospek orangnya malas gitu tuh. Cuma emang produknya mah emang bagus-bagus. Iya. Waktu itu juga di kampus juga ada tuh yang eco racing Pak. Jadi kalau dia tuh anak organisasi juga, alumni itu kan, pagi-pagi saya motornya mogok gitu kan, motor saya mogok tuh, ada itu datang kayak, kenapa bang, nanya ke saya kan, ini motor mogok. Oh tadi punya cairan itu apa, cairan tetes bukan cairan bentuknya, Kayak pil kan? Pil, iya kayak pil itu kan, masukin ke nih, biasanya ini biar bensin irit, terus juga kendala di karburator mesin segala macam, masukin itu. Nih ntar coba kita pasti hidup nih ya. Udah tuh dia masukin, lama nggak hidup. Cuma gitu, dia kan awal bilang tuh apa, nunjukin sama tuh kayak misalkan bisa umroh segala macam. Dia juga ada tuh foto dia umroh, foto dia di mobil segala macam. Habis gitu kan dia pulang tuh, udah saya pulang dulu kan dia. Pas bawa motor dia kan, saya liatin motornya nggak pakai kunci, nggak ada kuncinya, knalpotnya ngebul gitu kan. Dari situ saya mikir, kata dia merospek saya gitu ya. Motornya aja kayak begitu istilahnya, kayak begitu. Dari situ lah saya mulai ngerasa kayaknya ini agak kurang masuk akal gitu yang begini gitu. Dari situ awalnya tuh, setelah dari yang eco racing itu masuklah itu propolis itu milih ya. Maka saya emang sebetulnya bisnisnya emang bagus, cuma kadang sulit juga untuk menjual produknya. Kalau yang saya alami waktu itu Pak. Iya. Karena kan emang benar-benar kita harus ngelihat emang dia udah ngejual ini, kelihatan penghasilan segini gitu dengan apa yang dia lakuin gitu. Nah, teman-teman saya juga itu ada tuh yang udah masuk propolis gitu kan. Saya tanya gimana prospeknya. Sebenarnya ya enak, cuma kata dia capek nyari orang katanya. Terus uang kita udah masuk, kalau uang udah masuk kan itu sama di nilai juga itu dia di propolis 2 juta berapa gitu waktu saya ditawarin. Udah akhirnya dia harus nyari orang karena uang udah masuk gitu, sedangkan belum, orang yang kita cari belum bisa ngembalikin ke kita uangnya. Udah tuh akhirnya itu nyari orang aja kan, biar seenggaknya uang dia bisa balik gitu. Nah itu juga tadi cara berpikir seperti itu sebenarnya cara yang salah. Saya juga baru baca buku ya. Iya. Saya juga berpikirnya begitu tadi. Iya. Akhirnya saya iya. Bisnis itu bukan berpikir bagaimana uang kita, modal kita balik. Iya. Tapi bagaimana kepribadian kita tumbuh, satu. Kedua, bagaimana bisnis kita supaya tumbuh. Iya betul. Oh iya. Baru kemarin juga saya baca di di Facebook tadi ya, sama apa yang udah sukses ya. Iya, yang udah sukses. Jadi gitu bilangnya. Jadi orang itu gabung ke bisnis kita bukan karena produknya kadang, tetapi karena gak enak sama kita, karena kita yang baik sama dia gitu. Iya, bisa begitu Pak. Bisa begitu. Oh itu seperti saya yang saya alami dalam hati gitu ya. Karena kita semakin kadang kan kayak itu kan kayak semacam iklan ya, maksudnya yang masukin ke pikiran kita, misalkan kayak dia tuh sering ngabarin kita, kayak care ke kita gitu kan. Kadang di sisi lain udahlah gabung gitu kan akhirnya gitu. Iya benar. Karena informasi masuk terus ke kita, jadi kayak pikiran kita dimasukin itu terus gitu.
makanya saya sering lihat dia update status terus tuh Pak, hampir tiap hari. Dapat bonus hari ini, sehari dapat 400.000 atau sehari dapat 300.000, sehari dapat 1 juta kayak gitu kan. Gitu cuma menjalankannya ya. Memang menjalankannya yang lumayan berat. Waktu itu yang teman saya tuh udah berhenti kan, sebenarnya bagus asal emang siap buat ngejalanin ini aja gitu. Kalau dia tuh udah akhirnya berhenti karena sekarang dia juga itu perempuan sih, orang yang udah nikah, terus juga pergaulan kan udah terbatas tuh, ibu rumah tangga. Iya. Kalau laki-laki kan kita bisa enak, bisa terus mobil kemana-mana ketemu orang. Kadang-kadang nggak boleh ya sama istri. Dulu saya pernah prospek ya di sono, Iya. jauh, orang Lampung, tapi tinggal di sini. Waduh, jadi memang harus dipahamkan gitu. Dipahamkan antara kita dan pasangan. Iya. Karena kalau kita terlalu mengejar ini, takutnya yang ini terbengkalai. Iya. Harus seimbang gitu. Kayak saya ya nggak bisa full lah di sini, paling juga kayak gini iseng gitu. Iya. Gitu. Kayak kemarin mau itikaf ya, izin ke ibu kepala, nggak boleh, ya udah kita nggak apa lagi. Iya. Kan kita mah sumbernya di sini sementara ini. Tugas pokoknya gitu ya. Iya, tugas pokoknya kita jalani. Padahal mah di sini kurang efektif kan, daripada latihan gitu. Cuma itu ya udah, kita kan nurut ke sama atasannya. Bang, ini juga Pak, anak-anak teman di kampus dulu pada bisnis begini kan, di kampus juga enak, bisa banyak orang juga, ketemu banyak orang gitu kan, tiap tongkrongan cerita prospek gitu kan. Tapi kadang kalau orang yang kayak misalkan ini orang gini aja, kadang dijauhin sama tongkrongan gitu. Jadi efeknya kalau misalkan dia itu berhasil diterima, kalau nggak berhasil kadang dijauhin sama lingkungan itu gitu. Emang namanya juga persaingan gitu ya, tantangan bisnis. Ya istihoroh aja dulu, istihoroh bacaan saya istihoroh dulu, kira-kira memang baik menurut Allah nggak gitu. Kalau menurut Allah ya kita jalanin, kalau memang enggak ya nggak usah. Itu aja kita mah berdoa ya. Iya. Kalau ngelihat orang-orang sukses mah kita pengen sukses ya. Sukses. Sama saya juga Pak, karena ngelihat ya dia itu bisa begitu gitu ya, bisa sampai sukses. Yang leader itu tuh udah pada punya mobil, punya ini, punya itu gitu. Cuma dari hasil ngobrol ke sana, ngobrol ke sini kan, prospek orang sana ke sini. Sebetulnya enak kerjanya begitu. Mungkin itu bukan kerja juga ya, bisa dibilang apa ya? Kesibukan kesehariannya gitu, aktivitas. Ya lumayan, dari misalkan kita masuk dapat member banyak, udah lumayan bonusnya. Iya. Tapi kalau nggak punya modal bisa kita udah cari aja orang 5 orang supaya masuk. Itu yang 400.000 itu tuh nanti saya tabung buat daftarin Anda gitu. Jadi kita nggak ambil tuh yang 400.000 itu, buat kita simpan buat masukin yang nggak punya uangnya itu. Gitu, bisa gitu. 5 orang gitu kan, 5 kali 4 kan 2 juta. 2 juta. Obrolkan dengan perlu di konsep Pak tempat itu, karena saya ngelihat basecamp teman-teman dimanapun rata-rata, contoh ada spanduk, banner, terus ada sampel-sampel produk. Iya, makanya kalau udah ngomong nanti ya gimana prosedurnya, gimana ininya. Kalau memang misalkan minimal kita spanduk butuh, lah ya, kita bisa Iya. pasang spanduk. minimal spanduk. Kita
bisa pasang apa gitu. Bahkan di awal kan waktu itu kita mau nyewa rumah Bu Widi kan, rumah omnya sih, itu rumah omnya Bu Widi mau nyewa kan waktu itu kita kan, cuma yang nggak jadi aja itu kita sewa. Emang bagusnya sewa rumah pak, bagusnya sewa kontrakan, tapi emang ya yang rada lebar gitu, biar benar-benar kita fokus di situ. Kalau base camp itu jadi kantor, ya kalau kita mau sukses harus sering masuk kantor gitu kan. Gitu. Saya ini ada 3 orang lagi nih yang saya lagi follow up nih. Yang 1, yang 2 sebenarnya udah rada bagus ya. Tinggal 1 lagi nih. Habib. Gitu. Bib, motornya agak sana. Nah, maka dari itu ya kembali lagi ya berarti ke SLC dulu ya biar bertahap. Berarti Bu Ade udah fix 3 orang ya. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Bu Ade sendiri, saya mau ngajak istri saya aja tadi. Kan gak enak ya jalan berdua. Oh bagus lah dengan istri, supaya istri wah lupa. Iya, beliau juga mau sebenarnya. Cuma tipe kalau istri saya mah jangan dipaksa. Dia emang beda lah dengan saya. Kalau saya mah bisa di-pressure, bisa ditekan. Kalau istri saya nggak bisa. Dia nanti mental nantinya. Nggak apa-apa, dia lagi asik dengan bisnis Shopee-nya, lagi Nih, asik Bib. dengan Pak Rizky nih. Ini tim PTBS. Mereka alhamdulillah sudah pada join. Tinggal nunggu Habib nih. Oh, Kang Habib. Aktivitas di mana Kang? aktivitas ngajar di yayasan sama Oh. masih kuliah Oh, Masya Allah. Kuliah di mana? di Mutiara Banten Oh, Mutiara Banten. Semester? semester 2 mau ke 3 Oh, baru masuk ya. masuk lagi ulang lagi. Iya. Mutiara Banten. Iya di Maja Kalau ngajar di yayasan mana? Yayasan Sohibul Barokah di Kadupinang. Oh, Sabu Barokah, Pak Yayan. Yayan ya. Tadi di rumah beliau ini. Oh, bis dari rumah Pak Yayan. Oh, Kumpul-kumpul sama guru-guru. atau dekat dengan Pak Asep, dengan Pak Dedi itu. Ya, iya. Siap, Di sini siap. juga sih sekalian nih di SDIT cuma ekstrakurikuler aja. Oh, apa? Ekstra Bola. futsal. Misal Wih, mantap. Saya juga suka futsal. Oh, iya gitu. SD, SMP, SMA. Sampai Habis itu los. sampai kuliah sebenarnya. Cuma pasca nikah, nggak tahu kenapa udah los aja. Main bolanya beda kalau udah nikah mah. iya lebih ke beban. Oh, berat aja badan itu. Jadi bola basket. Harusnya ditambah. Diperjelasnya Pak. Tambah program geraknya. Tadi nanti futsal tapi jadi basket. Iya. Nah, Pak Rizky sedikit kasih motivasi nih. Habib. Iya, jadi alhamdulillah di bisnis PTBS ini ya itu sudah banyak orang-orang yang sukses. Gitu. Nah, orang yang sukses itu adalah orang yang dia bisa ya mengambil pelajaran dari bisnis ini, Kang Habib. Iya. Ya enggak semua bisa dikatakan gini, semua orang yang bisnis di PTBS ini dan menjalankan bisnis ini dengan baik, ya bisa dipastikan dia akan sukses. Yang nggak sukses itu adalah orang yang nggak join, orang yang nggak jalani bisnis ini. Saya juga bisnis, Kang Habib. Saya bisnis konveksi, sudah jalan 11 tahun. Alhamdulillah dari bisnis itu saya udah bisa kuliah sendiri, biaya sendiri. Saya udah bisa nikah dengan biaya sendiri. Alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Udah punya mobil sendiri, mobil saya ada di depan, yang Sigra putih itu. Oh itu. Nah, tapi saya karena memang kita anak muda, bahasanya bukan yang nggak bersyukur, bukan. Kita butuh challenge yang baru, kita butuh tantangan yang baru. Iya betul. Sehingga saya berpikir saya harus punya bisnis yang memiliki percepatan yang lebih cepat, saya bilang, dibandingkan bisnis konveksi ini. Jadi saya hitung bisnis konveksi saya ini kurang lebih dalam 5-6 tahun ini untuk aset ya. Saya udah bisa sampai 500 miliar, 500 juta. Saya konkret aja tabungan 100 jutaan. Ya kan, mobil 170, rumah 230. Nah, itu udah dihitung lah ya bahasanya.
itu aset tuh, belum lagi didapat untuk makan dan sebagainya gitu. Nah, saya aja yang udah pencapaiannya segitu masih greget gitu loh. pengen ya. Masih pengen yang bahasa ya contoh umroh bareng dengan keluarga Iya, gitu betul, kan. pasti itu, Pak. Mobil yang lebih ya bagus lagi, lebih layak lagi kan. Iya betul. Biar bisa nyenengin istri kan ibadah. Ibadah. Nyenengin anak ibadah, orang tua juga ibadah. Ibu saya ataupun mama saya ngomong berkali-kali sama saya. Ki, saya kan Rizky, dipanggilnya Kiki. Panggilan kecil. Ki, mama tuh nggak nyangka kamu punya mobil. Nanti saya pulang lagi ke rumah orang tua, saya ajak lagi jalan, saya ajak lagi belanja. Nanti dia ngomong lagi, Ki, mama nggak kebayang kamu punya mobil. Tapi sekarang kamu punya mobil ya. Saya bercandain, makanya mama jangan suruh saya kerja. Saya ini sukanya bisnis, saya bilang. Iya betul. Gitu. Artinya kalau kita mau percepatan bisnis, kalau mau percepatan ekonomi kita harus bisnis. Tapi kalau emang mau aman, kita udah kerja nih, kita udah kerja, penghasilan kita udah tercukupi, lanjut bisnis. Jadi yang sebelah kiri teh ngamanin untuk kebutuhan kita, sebelah kanan untuk percepatan ekonomi kita. Saya udah banyak pelajari teman-teman sistem ya kehidupan dan sebagainya tentang ekonomi ya. Simpel aja, kalau kita mau percepatan ekonomi, kita harus bisnis. Itu aja. Saya 32 jalan 33. Masih muda. Masih sangat muda. Bahkan kalau saya cukur kumis dibilangnya masih 25. 25 ya. Gitu kan. Siap, apalagi Habib. 17. Orang nggak percaya Bu, saya bilang saya udah nikah Pak. Saya ini ya silaturahmi ke rumah teman. Saya udah nikah Pak. Udah punya 2 anak. Masa sih Mas, kata dia. Masa sih kan? Kelihatannya masih kuliah, masih bujangan. Makasih Pak, saya bilang. Aslinya mah udah punya anak 2. Jadi gitu Kang Habib. Iya. Ya Bismillah. Kang Habib juga udah ikutin seminar ya kan ya? Ikut online. Zoom online. Diko. Saya melihat gini. Saya pas lagi pertama kali mengikuti presentasi itu ya, itu baru 80%, 90% belum ditutup loh. Baru 80%, 90% ya, belum ditutup. Saya udah memutuskan saya join. Waktu itu uang saya cuma tinggal 4 juta. Karena 32 juta beberapa hari yang lalu, saya tanggal 8 join, tanggal 5 orang tua saya alhamdulillah umroh. Nah, satu lagi alhamdulillah pencapaian saya udah bisa ngumrohin orang tua. Atas izin Allah ya pastinya ya. Nah, saya tinggal 4 juta nih uang. Pendaftaran 2,6. Bismillah saya bilang. Bismillah aja, padahal bulan depan itu saya masih ada cicilan mobil. 2,6 sekian, tinggal uang 1,4. Saya bilang bismillah, saya bilang. Bismillah, saya yakin. Pasti Allah bantu saya. Pasti Allah nolong saya. Benar, saya jalanin. 2 hari baru saya jalanin, mulai tuh berkembang tuh. Tim ya. Kita nih memang bisnis apapun, jangan bisnis kerja. Kerja pun nggak bisa kita sendiri kan? Iya. Iya. Kepala sekolah bisa nggak kerja sendiri? Nggak bisa. Harus ada wakil kepala sekolah ini, wakil kepala sekolah ini, wakil kepala sekolah bisa kerja sendiri? Nggak bisa. Harus ada staf guru, kurikulum dan sebagainya kan. Itulah yang kita bilang bisnis ini harus ngebangun tim. Itu bukan nyari orang, kita nih nyari tim yang dimana sama-sama mau kerja, sama-sama mau jalankan bisnis ini. Nanti kerjanya berjamaah. Iya. Nah, kenapa kita kerjanya berjamaah? Karena satu dapat, satu lagi dapat. Contoh ya, saya apply-nya Pak Jaja. Saya dapat, Pak Jaja dapat. Pak Jaja dapat, saya dapat. Maka dari itu kita kerja sama, simbiosis mutualisme. Gitu. Saya juga S1-nya di Untirta. Nah, maka dari itu, ayo kalau memang kita mau meraih impian kita, ayo kita sama-sama bareng-bareng berjuang di bisnis Games. Kalau urusan modal, saya bilang gini, banyak orang bilang gini, modal Pak, nggak ada modal, saya pengen ikut gini. Modal berapa emang? 2,6. Pertanyaan saya, kok berat amat mikirin modal? Jadi sebenarnya yang lebih besar tantangannya apa impiannya? Kata Bu AKP ini polisi loh. Polisi perempuan udah punya jabatan, udah ngejalanin
dunia kepolisian 23 tahun. Orang ke sana Kalimantan. Ikut bisnis ini. Kalau kamu nggak percaya, kamu searching aja AKP Rini di TikTok tentang PTBS nanti. Saya kirimin. Nah, dengerin apa pernyataan beliau. Kalau beliau kan orangnya langsung aja ya. Langsung aja kan. Boleh nama. Mantap kan, emang polisi kalau pejabat begitu gayanya. Pasti, Pak. Makanya itu di dunia polisi TNI itu keras. Tapi emang bagus pendidikannya. Jadi kalau kita ada nih bahasanya gini. Ini tantangan nih 2,6. Segini aja. Tapi jangan dilihat tantangannya. Jangan diperbesar tantangannya ataupun kesulitannya, tapi perbesar impiannya. Jadi ketika kita jauh, mana yang lebih kelihatan? Tantangannya apa impiannya? Ya jelas impiannya, karena impiannya diperbesar. Impiannya sebesar pintu ini, tantangannya segini. Ya jauh. Impian kita kan 1,67. Biasa 1.670.000.000. Orang kalau ngelihat modal 2,6, potensi bisnisnya, pendapatannya ini baru dari reward loh, 1.670.000.000, orang nggak akan percaya karena dia nggak tahu apa planning-nya, apa master planning plan-nya, ya marketing plan-nya maksudnya, karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, sederhana sebenarnya, 100 poin kanan kiri 20 juta gitu kan. Nah, iya. Ya kan, 300 poin itu adalah omset, bukan orang, bukan, karena satu orang ya itu bisa 1 paket, 3 paket, 7 paket, 15 paket sampai 31 paket. Jadi saya rasa salah orang yang mendefinisikan bisnis ini mencari orang, bukan. Terus rewardnya nanti itu dari orang dong, bukan, itu dari perusahaan. Iya. Reward ataupun hadiah itu dikasih dari perusahaan ke kita. Karena kita berjasa yang mendatangkan penjualan sama kayak marketing yang lain. Perusahaan apapun ujung tombaknya itu marketing. Nah, kan 300 kanan 300 kiri poinnya 150 juta. Ya wes kelar itu. Gitu loh, itu baru sampai situ loh. Pertanyaannya gini, Pak Rizky, Kang Rizky, ada gak yang nyampe modal 2,6 juta ya, nyampe 1 miliar bonusnya? Pertanyaannya itu ada gak? Gak ada. Banyak. Yang di PTBS 2,6 yang sampai ini pencapaiannya sampai 1 miliar. Pertanyaannya ada gak? Ada. Dan ribuan yang dapat itu. Ribuan. Gitu. Jadi saya bilang kalau orang ditawarkan potensi sebesar ini, gak mau heran sayanya. Maunya apa ya? Karena ini potensi besar sekali, sangat besar sekali. Terus ditambah sebenarnya 2,6 itu saya bilang hanya syarat. Kenapa kita bilang syarat? Sebenarnya 2,6 itu ya itu nggak murni masuk ke perusahaan, uangnya masuk ke perusahaan 2,6. Ya, terus kita nggak dapat apa-apa. Kalau masuk 2,6 kita nggak dapat apa-apa, anggaplah itu modal ya. Tapi di PTBS 2,6 itu kita dapat produk seharga 3,5 juta. Maka dari itu beberapa mitra PTBS menyebut 2,6 itu sebenarnya bukan modal, Pak. Syarat. Coba kalau kita mau bikin bisnis angkringan nih kayak tetangga kan. Modalnya apa? Gerobak 5 juta. Ya kan, gelas, teko dan sebagainya anggaplah 2 juta. Ya kan? Nah, itu modal. Itu permanen itu. Nah, kalau ini kan kita dapat produk 3,5 juta. Belum ngejalanin bisnisnya aja kita udah langsung dapat untung. Gitu loh, modalnya cuma sekali lagi ya, Pak Jaja. Nah, sekarang kita mau main di beberapa hak usaha. Kan HU kita nyebutnya. Kalau satu paket itu hak usahanya satu aja. Satu motor, satu mobilio, satu mobil Pajero, satu luxury, 1 miliar. Tapi kalau kita join yang di reguler, nah kita 3 hak usaha. Kalau kita joinnya di bisnis, kita 7 hak usaha. Alhamdulillah, Pak Jaja, Ustadz Yajid sama saya udah 3 titik. Nah, udah 3 titik hak usaha. Bu Ade juga insya Allah menyusul nih.
dalam waktu dekat ini. Nah berarti kita Pak Jaja potensinya 3 motor, 3 Mobilio, 3 Pajero, 3 Luxury. Maaf ya, ini bukan katanya, tapi ini nyatanya. Lihat, 1-3 tahun kita sama-sama fokus di bisnis ini berjaya gitu. Pertanyaannya, wah pokoknya ini bisnis emang nggak masuk akal. Ini bisnis nggak masuk akal Kang Habib. Tapi ini bisnis masuk rekening. Iya. Karena perusahaan mintanya rekening, nggak minta akal kita. Mintanya rekening kita biar dia bisa transfer. Masuk udah berapa juta. Gitu. Nah maka dari itu ayo kita sama-sama berjuang nih. Saya mah bener heran bisnis ini tuh heran saya. Saya juga baru pelajari ini 3 bulan Kang Habib. Kurang lebih ya 3 bulan ini saya pelajari bisnis ini. Heran saya juga. Lulusan SD bisa sukses di sini. Lulusan SMP bisa sukses di sini. Bahkan nggak lulus SD. Ada yang bakal nggak lulus SD. Tukang bakso, tukang cangcimen. Kan ngeri ya. Mantan penjual asongan 23 tahun, Pak Adi Slamet, HP-nya 3 di depan saya, di depan mata saya. Dia lagi presentasi di polisi. Polisi aja maaf dibilang sombong-sombong loh. Orang kaya kan enak-enak aja ya. Kamu sih sombong. Belum ikut bisnis ini. Kamu berapa pendapatannya? Nih, digini 3 HP-nya. Nih, 32 juta. Digitu. Nih, 20 juta sekian. Saya mah nggak bisa pakai HP saya. Yang pakai HP saya mah tim saya. Dibikinin dibikinin video TikTok ya. Buka Pak Adi Slamet di TikTok. Terakhir ada yang penasaran sama rekeningnya, diminta buka rekening. 1,2 miliar rekening. Mantan penjual asongan 23 tahun. Baru 2 tahun ini dia megang duit miliaran. Nah, dengan cara kita bertemu orang-orang seperti itu, kita akan semakin positif, kita akan semakin optimis untuk sukses. Oh, masih berapa umur Kang Habib? Tahun 2022 sampai 22. Tahun 2002. 2000. Lahiran bro? 23 tahun. Oh, tahun 2000 ya. Beda 1 dekade lah ya. Beda 10 tahun ya. Saya 90. Oh, nih senior saya nih. Senior. Ya kan? Nah, kita nggak menutup mata, kita belajar ke yang paling tua, ya kan? Yang tua pun juga bisa belajar ke anak-anak muda. Karena apa? Karena bisnis ini saling menguntungkan. Produknya aja satu-satunya, ada satu produk namanya Core Racing yang pil penghemat bensin itu ya, itu produk satu-satunya di dunia yang bisa ya menghasilkan pembuangan emisi kendaraan 0%. Satu-satunya di dunia itu. Dan itu udah dipakai di berbagai negara ya. Singapura, Malaysia, Brunei, Kanada, Hong Kong. Itu produk-produknya udah dipakai internasional. Ownernya juga masih muda. Pak Haji Febrian itu baru 39 tahun. Tapi saya pernah pelajari beliau, ownernya ini. Saya kan juga pelajari. Kampung ya namanya. Maja Barat. SDT ke bawah ya, Bu. SDT ke bawah. Saya pelajari ya perusahaan ini, saya pelajari juga ownernya. Jadi singkat cerita, ini ownernya aja ya dulu kuliahnya di ITB. Ya, Institut Teknologi Bandung. Ya ternama lah di Indonesia ya, 11-12 dengan UI, dengan UGM dan sebagainya. Ini beliau di semester akhirnya beliau aja masih kuliah loh. Masih mahasiswa Pak Haji Febrian ini. Ya. Ini asetnya, rekeningnya udah ratusan miliar. Itu beliau diundang di KKND. Jadi masih mahasiswa dia semester akhir. Udah ratusan miliar dia rekeningnya. Maka dari itu kita nggak heran. Di umur 35 beliau ngebangun bisnis PTBS ini. Baru 4 tahun ini kan, 2019, 20, 21, 22, 23. Nah, kurang lebih 4 sampai 5 tahun bisnis.
Masya Allah gitu ya. Dan semuanya ini bukan karena kita yang hebat, bukan karena owner yang hebat, ya. Tapi karena Allah yang hebat yang menolong kita. Nah karena di program ini juga ada mabit, Kang Habib. Mabitnya itu Malam Bina Iman dan Mental. Nah itu SLC namanya. SLC. Pernah dengar juga mungkin di situ ya, di presentasi itu. Nah itu 72 jam dia memohon pertolongan Allah, namanya MPA. Memohon pertolongan Allah. Nggak boleh tuh ngebahas bisnis di mabit itu, nggak boleh. Ngebahasnya tentang gimana caranya kita bisa lebih dekat kepada Rob kita. Itulah luar biasa perusahaan itu. Dan itu program resmi dari perusahaan. Perusahaan mana coba yang punya program model begitu? Ya, Kang Habib nanti kalau sudah siap, sudah oke, tadi sedikit Pak Jaja cerita, kalau modal sudah aja, langsung join sama Pak Jaja. Langsung dimentori sama Pak Jaja. Nanti gabung sama saya juga. Pak Jaja tuh tim saya, ya saya juga tim Ibu Ade, saya timnya Ustadz Yajid, kita bareng-bareng. Seminggu 2 kali lah kita pertemuan. Seminggu 2 kali pertemuan, atau setidak-tidaknya seminggu sekali kita pertemuan kayak gini. Jadi enak, nggak bingung gitu Bib. Gak bingung. Gimana langkahnya gimana ketika kita ada yang nggak tahu tanyakan. Iya. Gitu, Bib. Sharing. Banyak ini juga anak lulusan, maaf ya, orang yang bisnis ini anak-anak muda masih sekolah. Iya Pak ya. Anak-anak ini beberapa lah, kurang lebih ada 5 orang yang saya, ada Fajar, terus ada siapa lagi gitu ya. Ini masih sekolah, udah join di bisnis ini, udah ikut bisnis ini. Jadi ketika lulus dia nggak kerja, fokus bisnis ini. Besok yang anak Bandung itu. Oh iya, kalau ini ya. Ya. Jadi bareng saya nanti. Insya Allah cuma tanggal 27 tuh ada acara pondok ke Bandung juga. Waktu ketemuan di Bandung berarti. Iya, tanggal 27 sampai 28. Izin aja ya. Iya, itu udah dari pondok udah di ini sih. Udah harus ikut itu buru-buru semua. Soalnya ada pelurusan juga di sana. Buat apa gitu. Habib tanggal ini aja ikut yang GSS aja, lebih mantap di ya, maksudnya Maksudnya tadi secara